Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini kita akan analisis rekrutan baru MU, Tyrell Malacia. Pemain ini adalah hasil bajakan MU terhadap Lyon yang dikabarkan sebelumnya mencapai kesepakatan dengan Malacia. Pemain yang mendapatkan debut di timnas September lalu, saat video ini dibuat dikabarkan sudah mencapai kesepakatan antar klub, berarti tinggal kesepakatan personal dan tes medis. Nah, kita akan analisis pemain ini dari segi taktikal. Let's go, kita bahas sama-sama. Apa yang langsung terlihat jika kita menonton Malacia? Yap, agresivitas. Jika dibandingkan dua bek kiri MU saat ini, Luke Shaw serta Alex Telles, maka Malacia terlihat lebih agresif atau dia dapat melakukan aksi dengan jarak yang cukup rapat. Di usianya yang baru 22 tahun, Malacia akan menambah aspek fisikal di sektor fullback kiri. Fisikal di sini maksudnya bukan postur ya, namun lebih ke parameter yang berkaitan dengan hal-hal fisik seperti kecepatan, stamina, dan lain-lain. Kita akan lihat aksi-aksi yang dilakukan Malacia secara berentetan. Marking dan bergerak mencari ruang dilakukannya secara berurutan dan cepat. Ini membuat Malacia punya modal untuk pertandingan berintensitas tinggi. Kita bisa lihat juga kemampuannya dalam membaca permainan, lalu melakukan intercept dengan timing yang tepat. Jika kita bandingkan lagi dengan dua fullback yang sudah ada, kemampuan 1 versus 1 terutama pada waktu bertahan yang jadi alasan Ten Hag meminatinya. Tentu fans MU sudah paham betapa buruknya pertahanan MU yang digalang Harry Maguire dan kawan-kawan. Namun seperti pernah kami analisis, permasalahannya bukan hanya di 1-2 pemain saja. Jika kita bandingkan dengan Alex Telles yang lebih banyak bermain musim lalu daripada Luke Shaw, maka akan kita lihat aksi defensifnya Malacia ini lebih baik darinya. Memang statistik bertahan itu nggak bisa jadi patokan saklek, karena tim yang lebih sering bertahan akan tinggi statistiknya. Namun, stats ini menurut admin sudah pas untuk menggambarkan karakter Malacia. Yap, paling tinggi adalah tackle. Malacia kerap melakukan tackle dengan rata-rata 2,75 per game, dimana ini masuk ke kategori tertinggi di Eredivisie. Mirip-mirip dengan Wan-Bissaka sebetulnya, tapi di sektor ini aja ya. Karena Malacia memiliki apa yang nggak dipunya Wan-Bissaka, yaitu ketika attacking. Yap, crossingnya cukup tinggi, mencapai 93 jika admin bandingkan dengan 3 fullback MU lainnya. Di sini khusus untuk Luke Shaw dan Wan-Bissaka, sampel yang Ruang Taktik ambil di musim 2019-2020. Karena di musim tersebut mereka berdua lebih banyak menit bermainnya. Lalu Ruang Taktik masukin juga Robertson dari klub lain sebagai pembanding yang melakukan 89 crossing. Tentunya kuantitas yang banyak ini harus banding dengan kualitas crossingnya. Jika kita lihat dari XA, memang Robbo masih lebih tinggi yang terbantu juga dengan finishing tinggi rekannya sehingga bisa mendapat 10 assist dari XA yang nilainya 6,56 saja alias surplus 3,04 assist. Sementara XA Malacia 4,46 dan hanya mencatatkan 4 assist. Meski memiliki agresivitas yang tinggi, dia bukanlah tipe fullback yang akan langsung menyerang. Hal ini menarik karena dia punya pemahaman taktik yang baik. Di fase awal atau ke fase medium, dia bisa membentuk 3 back dengan 2 center back lain dengan nggak melakukan overlap. Hal ini bertujuan untuk memberikan overlap bagi back kanan, sehingga dia bisa menjaga yang namanya rest defense agar nggak mudah terkena counter attack saat bola hilang. Masalah struktur adalah kelemahan MU terutama di era Ole yang kesulitan dalam melakukan bangun serangan. Malacia bisa jadi opsi progresor karena dia paham nggak harus selalu bergerak ke sayap. Namun bisa juga ke half space seperti ini.
sehingga struktur menyerang MU bisa terjaga karena di sayap bisa tetap diisi oleh winger atau wide forward yang lebih nyaman melebar. Ia juga paham kapan harus melebar saat winger masuk ke dalam. Nggak semua fullback mampu memainkan peran ini. Di MU mungkin ada Luke Shaw. Namun Ten Hag sangat butuh pemahaman taktik seperti ini, di mana di Ajax dipegang oleh Daley Blind yang tentunya sangat fasih memainkan dua peran ini. Perbedaannya adalah Blind bisa menjadi ekstra DM, sementara Malaysia sepertinya belum sampai ke sana. Lalu apa kelemahan dari Malaysia? Jika dilihat dari statistik, Malaysia banyak melakukan foul. Hal ini didasari agresivitasnya dalam bertahan tadi. Decision untuk melakukan tackle bisa fatal jika timingnya nggak pas. Untuk itu diperlukan mental matang dan cepat respon dalam waktu sepersekian detik dalam melakukan tackle. Pun begitu, kartu kuningnya sebetulnya nggak banyak. Malaysia datang ketika sektor ini digadang-gadang nggak perlu perbaikan. Namun Ten Hag memilih mendatangkan pemain baru. Bisa saja Malaysia hanya digunakan sebagai cadangan. Namun kehadirannya menunjukkan Ten Hag punya ide lain, terutama untuk sektor fullback kiri ini. Bagaimana implementasi taktiknya? Nantikan analisis selanjutnya di kanal ini.